Salam salam ala Muhammad ya wali Allah wa hamdan lil muhaimini wa syukran ya wali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Sunan Bonang Waliullah. Sunan Bonang. Ia memiliki nama kecil Raden Mahdum Ibrahim, putra keempat Raden Rahmatullah Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban Arya Teja. Sejumlah naskah babat yang lebih tua menyebutkan Sunan Bonang sebagai putra Sunan Ampel dengan ibu yang berasal dari negara Campa. Versi lain berdasar naskah dari Klenteng Talang dikisahkan Sunan Bonang adalah wali keturunan Yunan, Cina Selatan. Dituturkan dalam naskah itu, Sunan Bonang bernama asli Bon Ang, putra Sunan Ampel yang bernama asli Bang Swiho. Pendidikan Sunan Bonang didapat langsung dari sang ayah Sunan Ampel. Di pesantren Ampel Denta, Sunan Bonang belajar bersama para santri ayahnya seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Sunan Bonang juga sempat berguru kepada Maulana Ishak di Samudra Pasai saat bersama Sunan Giri menempuh perjalanan menuju Tanah Suci. Pada banyak catatan sejarah tentang para wali di Tanah Jawa, Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh wali Songo yang masyhur karena keutamaan ilmunya dan kepandaiannya memilih metode dakwah kepada rakyat kebanyakan. Sunan Bonang adalah sosok yang menguasai banyak dimensi ilmu, mantap dalam fikih tapi sekaligus rekat dengan tasawuf, memahami kerumitan usuluddin tapi tak lupa menghayati seni susastra. Sunan Bonang konon juga menguasai ilmu arsitektur, bahkan ilmu kanuragan dan kadikdayan. Semuanya menjadi modal untuk melakukan dakwah Islamiyah kepada berbagai lapisan masyarakat. Karena hubungan kekerabatan dari garis ibu yang dekat dengan kaum bangsawan di wilayah Tuban, Sunan Bonang memiliki hubungan batin yang kental dengan Tuban, berdakwah di Tuban, dan dimakamkan di Tuban. Sebelum akhirnya menjadi guru mulia di wilayah Tuban hingga wafat, Sunan Bonang sempat menjalankan syiar Islam di daerah Kediri yang dulu menjadi pusat kerajaan Bhairawa Tantra. Di pedalaman Kediri, Sunan Bonang mendirikan sebuah surau sebagai pusat syiar Islam di tepi barat Sungai Berantas, tepatnya di Desa Singkal yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari Kediri, Sunan Bonang berangkat ke Demak, Jawa Tengah. Sultan Demak Raden Patah menunjuknya sebagai Imam Masjid Demak. Di sini Raden Mahdum Ibrahim tinggal di Desa Bonang. Dalam versi ini, sebutan Sunan Bonang adalah nama kehormatan yang bermakna guru suci yang berkedudukan di Bonang. Berdasar naskah cerita Lasem, pada tahun 1402 Saka atau 1480 Masehi, Sunan Bonang tinggal di Lasem, Jawa Tengah bersama kakak perempuannya Nyai Ageng Maloka yang diperistri Adipati Lasem Pangeran Wiranegara. Hingga hari ini di daerah Lasem terdapat petilasan pasujudan Sunan Bonang yang berada di Bukit Watu Layar. Pada usia 30 tahun Sunan Bonang ditunjuk sebagai wali Nagari Tuban. Dalam kedudukan ini Sunan Bonang bertanggung jawab mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan agama. Sejak saat itu Sunan Bonang mulai berdomisili di Tuban. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menggunakan banyak metode, di antaranya lewat pintu kesenian dan budaya. Akulturasi seni budaya dengan sendi-sendi ajaran Islam menjadi kanal terbuka bagi masuknya Islam ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabudan saat itu. Nama Sunan Bonang juga dihubungkan dengan sebuah instrumen gamelan Jawa berbahan kuningan, berbentuk bulat mirip gong kecil. Bonang, nama gamelan itu. Selain dipakai sebagai musik pengiring pertunjukan wayang, Bonang juga digunakan sebagai perangkat bunyi untuk mengundang rakyat desa berkumpul. Dalam setiap pertunjukan wayang yang didalangi sendiri, Sunan Bonang menyisipkan ajaran-ajaran spiritual Islam. Sunan Bonang juga dikenal sebagai penggubah tembang Macapat. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Kidung Bonang yang disampaikan dalam Pupuh Durma.
Dalam naskah sejarah dalem yang berisi silsilah Raja-Raja Mataram Surakarta, Sunan Bonang disebut sebagai Pangeran Mahdum Ibrahim dengan gelar Sunan Wadat Anyokrowati, yang berarti orang suci yang mengajarkan sesuluki ngelmi atau ilmu tasawuf yang esoteris dan dalam. Sebutan itu juga bisa bermakna pemimpin ritual Cakreswara, masyarakat yang berupa kenduri atau selamatan. Di tangan Sunan Bonang, prosesi ritual itu diubah menjadi lebih islami. Proses asimilasi itulah yang menempatkan Sunan Bonang sebagai juru dakwah gilang gemilang. Pada banyak riwayat dan historiografi, Sunan Bonang digambarkan sebagai seorang juru dakwah gigih dan ulet bertabligh, tidak pantang menyerah mengajak masyarakat memasuki gerbang dinul Islam, agama yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makam Sunan Bonang berada di Komplek Pemakaman Desa Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kota Tuban, sebelah barat alun-alun Kota Tuban. Para peziarah yang datang menumpang kendaraan pribadi bisa langsung parkir di seputaran lokasi alun-alun kota atau Masjid Jamek Tuban. Sementara para peziarah dengan rombongan bus harus parkir di lokasi parkir khusus yang sudah disediakan tak jauh dari lokasi makam. Menuju komplek makam Sunan Bonang, peziarah akan menemui 4 buah pintu gerbang berbentuk gapura paduraksa. Pada kanan kiri gapura terdapat berbagai piring dan mangkuk keramik buatan Cina. Benda-benda purbakala tersebut menempel di dinding gapura, sebagian utuh namun ada juga yang sudah mulai rusak. Selain itu, di samping kanan kiri jalan menuju makam terdapat sejumlah artefak berbentuk batu-batu bernilai sejarah. Benda-benda ini ditempatkan di sebuah gazebo kayu khusus. Makam Sunan Bonang dilindungi cungkup kayu dan dikelilingi makam-makam para murid, tokoh-tokoh dan warga setempat. Cungkup makam Sunan Bonang hanya dibuka pada hari-hari tertentu, yakni pada hari Kamis Pon Jumat Wage. Pada hari tersebut para peziarah bisa datang berdoa langsung di depan cungkup makam Sang Waliullah. Pada waktu tersebut, jumlah pengunjung yang datang ke makam Sunan Bonang meningkat jumlahnya dibanding hari-hari biasanya. Sebagai lokus wisata religi, komplek makam Sunan Bonang sangat lengkap. Ada pasar rakyat yang ramai di sepanjang gang menuju makam Sunan Bonang. Ada tempat peristirahatan dan penginapan bagi para peziarah, serta lokasi yang nyaman untuk mereka yang datang berziarah dan berdoa berlama-lama. Bahkan komplek makam ini diniatkan menjadi role model manajemen lokasi wisata religi terbaik di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Keberadaan makam Sunan Bonang adalah berkah bagi masyarakat sekitar. Kehadiran ribuan peziarah setiap hari menghidupkan roda ekonomi dan membuka peluang usaha bagi para pedagang, tukang becak, tukang ojek, hingga juru parkir. Dilihat dari aspek ekonomi, perputaran uang di sekitar komplek makam Sunan Bonang bisa menghidupi ratusan keluarga. Sunan Bonang merembeskan berkah sejak beliau hidup hingga wafat. Komplek makam Sunan Bonang dikunjungi ribuan peziarah setiap hari. Pada musim libur atau akhir pekan, jumlah pengunjung akan semakin ramai. Pada bulan-bulan menjelang Ramadan, jumlah peziarah juga semakin meningkat. Penurunan jumlah peziarah terjadi pada bulan Ramadan, kecuali pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau ramainya itu biasanya kalau sudah Rojabiah gini nih ya, Isra Mi'raj, waktunya Isra Mi'raj, ini sudah berjejal-jejal. Nah, ribuan manusia, bahkan bisa dikatakan lautan manusia. Sampai nanti puasa kurang 5 hari. Ada tradisi menarik di Masjid Makam Sunan Bonang di setiap Ramadan. Setiap hari pengurus Yayasan Makam Sunan Bonang membagi-bagikan jenang sumsum untuk siapa saja yang datang ke lokasi tersebut. Konon kebiasaan itu sudah ada sejak masa Sunan Bonang ada. Tradisi itu menjadi simbol kepedulian Sang Waliullah kepada masyarakat di sekitarnya, terutama masyarakat miskin dan kaum tidak berpunya. Sikap mengayomi kaum papa yang diajarkan Sunan Bonang
juga tersimbolkan oleh sebuah pohon pisang yang tumbuh tidak jauh dari makam Raden Mahdum Ibrahim Sunan Bonang. Pisang itu dikenal dengan nama pisang fida, yang berarti penebusan. Pohon pisang fida bukan pohon pisang biasa. Tidak seperti pohon pisang pada umumnya. Pohon pisang yang hanya tumbuh di sekitar makam Sunan Bonang ini tidak berkembang biak lewat tunas yang tumbuh di samping pohon induknya. Pohon pisang itu diyakini bisa menjadi perantara doa untuk menyembuhkan sejumlah penyakit. Biji pisang ini, satu biji pisang ini dia kan tumbuh lagi waktu hilang. Itu besok untuk anak cucu kita tumbuh. Ini termasuk kecil, biasanya seperti palem besar. Karena kita sudah gimana sih orang sini kayak gitu. Maka dari itu Tuban itu adalah kota tua dunia nomor 5. Mekah, Madinah, Palestina, Tarim, Tuban. Orang luar negeri masuk di Indonesia belum ke Tuban, itu belum ke Indonesia, belum ke istilahnya kota tua. Pohon pisang itu diyakini bisa menjadi perantara doa untuk menyembuhkan sejumlah penyakit. Dan hingga hari ini masyarakat memanfaatkan bijinya untuk dirangkai menjadi tasbih. Orang mengenalnya dengan sebutan tasbih Sunan Bonang. Para peziarah yang ingin memiliki tasbih ini bisa mendapatkan di sekitar komplek makam Sunan Bonang. Para pedagang menawarkannya dengan harga yang tidak terlampau mahal, sebuah oleh-oleh khas Sunan Bonang yang bernilai sejarah. Dalam berdakwah, Sunan Bonang dikenal kreatif, gigih dan menggunakan banyak metode. Beliau dikenal piawai mengubah tembang Jawa dan memainkan pertunjukan wayang. Lebih dari itu, Sunan Bonang juga dikenal sebagai waliullah yang memiliki banyak keutamaan dan karomah luar biasa. Kisah paling populer tentang Sunan Bonang adalah dialektika beliau sebagai seorang guru suci dan Raden Said atau Berandal Lokajaya yang di kemudian hari menjadi muridnya. Kisah itu bermula ketika Sunan Bonang berjumpa dengan Berandal Lokajaya yang ingin merampoknya. Sang waliullah menunjukkan kemahabesaran Allah lewat karomahnya mengubah tongkat dan pohon kolang-kaling menjadi emas. Berandal Lokajaya pun takluk dan menyerahkan dirinya menjadi murid, lalu meneruskan dakwah Sunan Bonang untuk menggerakkan syiar Islam dan dikenal dengan nama Sunan Kalijogo. Sunan Bonang dikenal sebagai guru tasawuf yang diyakini memiliki kekuatan keramat lazimnya para wali. Tidak hanya alim dan mengawal tabligh, Sunan Bonang juga jaduk, memiliki kekuatan linuih dan kedikdayan yang menakjubkan. Hal ini berhubungan dengan pengetahuan intrinsik Sunan Bonang dengan ilmu tasawuf. Naskah Primbon Bonang yang oleh para sejarawan diyakini sebagai karya Sunan Bonang berisi ajaran-ajaran esoteris dan doktrin tasawuf yang kental, dengan merujuk pada sejumlah kitab para sufi di dunia seperti Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dan Tahlisul Minhaj milik Imam An-Nawawi. Satu di antara kedikdayan Sunan Bonang yang dikenal masyarakat adalah kepiawaian beliau mendapatkan sumber air untuk kehidupan, bahkan di wilayah-wilayah yang terkenal sulit air. Dalam Babad Doho Kediri ternukil sebuah kisah tentang kepandaian Sunan Bonang mendapatkan air. Atas izin Allah, Sunan Bonang berhasil mengubah aliran sungai berantas yang besar itu sehingga menjadikan daerah bantaran sungai yang anti dan menolak dakwah Islam kekurangan air. Bahkan di sejumlah wilayah yang lain terjadi banjir. Salah satu bukti karomah Sunan Bonang yang berhubungan dengan air adalah keberadaan sumur Serumbung. Sumur peninggalan Sunan Bonang yang letaknya kini berada sekitar 1 km di arah barat daya makam Sunan Bonang bukanlah sumur biasa. Kondisi air sumur Serumbung melampaui penjelasan ilmiah dan akali. Meskipun letaknya di pinggir pantai, air sumur Serumbung tidak asin. Hingga hari ini sumur berair jernih ini masih dimanfaatkan untuk aktivitas kehidupan sehari-hari oleh warga setempat. Sumur Serumbung adalah bagian dari kisah legenda yang buktinya nyata hingga saat ini.
Situs kuno lain yang berhubungan dengan Sunan Bonang adalah Gua Akbar. Goa ini berada di tengah-tengah kota Tuban dan berjarak hanya beberapa kilometer dari makam Sunan Bonang. Sebagian para peziarah yang datang berdoa di makam Sunan Bonang juga menyempatkan diri untuk datang dan melihat goa yang kini juga menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Tuban ini. Bisa dipahami keingintahuan para peziarah terhadap keberadaan Goa Akbar, sebab goa ini memiliki nilai sejarah tinggi berkaitan dengan sejarah pengembangan Islam di wilayah pesisir Tuban. Konon goa ini dulu menjadi sarang para penyamun yang dikepalai Brandan Lokajaya atau Raden Said. Beberapa bagian dalam goa ini bernilai religius tinggi karena pernah dipakai Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo berhalwat, menyepi diri dari keramaian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua Akbar ini saya sesuai dengan membaca buku sejarah, masuk Gua Akbar adalah jaraknya 1,2 km. Sejarahnya adalah di dalam gua ada tulisan Pertapan Andong Tumapak. Itu adalah napak tilahnya Mbah Sunan Bejagung. Itu keterangan mungkin Mbah Sunan Bejagung sebelum 9 wali. Dulunya Mbah Sunan Bejagung tapa di dalam gua. Kemudian di dalam gua ada tulisan lorong hawa samudra, itu sampai ke laut utara. Itu jaraknya kira-kira 2 kilo dari Gua Akbar sini. Kemudian Gua Akbar merupakan gua yang menyimpan sejarah Majapahit. Dulunya dipakai untuk musyawarah keagamaan 9 wali. Cuma sebelumnya Gua Akbar merupakan istananya Branda Lokajaya, ya Sunan Kalijaga atau Raden Said juga. Dia bertemu dengan Mbah Sunan Bonang, kemudian berguru atau ingin menjadi muridnya Mbah Sunan Bonang. Akhirnya Gua Akbar dijadikan tempat untuk musyawarah keagamaan. Sebuah ceruk yang bernama Pasepan Korosinandi menjadi penanda. Ceruk ini sangat kecil pintunya. Orang dewasa yang ingin masuk ke dalamnya harus membungkuk dan merangkak jika ingin masuk ke dalamnya. Hal ini secara simbolis menggambarkan makna filosofi yang tinggi, yakni semua manusia di hadapan Allah sama, hanya nilai takwa yang membedakannya. Di dalam Goa Akbar juga terdapat paseban para wali, yakni tempat yang dipercaya menjadi tempat berkumpul para wali untuk bermuwajahah, berdiskusi, dan mengambil keputusan-keputusan penting dalam menentukan strategi dakwah Islam di bumi Nusantara. Di Gua Akbar juga terdapat tempat pasujudan para wali, sebuah tempat yang dipercaya sebagai tempat para wali mendirikan sholat di dalam goa tersebut. Saat ini lokasi pasujudan itu diubah menjadi musola sederhana di dalam goa, tempat yang disediakan untuk para pengunjung jika ingin menjalankan ibadah sholat lima waktu di situ. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525, hampir 500 tahun yang lalu. Namun keutamaan ilmu, keramat, dan keluhuran budi dan berkahnya terus mengalir kepada kita hingga hari ini. Sunan Bonang adalah guru suci yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara menegakkan agama dengan gigih, memilih jalan tabligh yang damai, dan merangkul masyarakat dengan cara yang luwes dan anti kekerasan. Wallahu a'lam bishawab.